Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Andika Irwanto dengan NIM 2407044 dari kelompok 5 dengan role saya yaitu UI UX dan front end developer. Nah, dengan nama proyek kami yaitu adalah Sistem Informasi Manajemen Anggota dan Acara Internal. Dan perkenalkan, nama saya Ripandi Gunawan dengan NIM 2407038, dan di tugas ini saya berperan sebagai database dan backend integrator. Halo, nama saya Akmal Maulana, NIM 2407040, dan di proyek ini saya berperan sebagai project manager sekaligus sistem analis. Oke, di slide pertama ini tuh ada transformasi digital Rumah Amal Salman Garut. Jadi itu melalui pengembangan sistem informasi manajemen anggota dan acara internal berbasis arsitektur SPA real time. Jadi kenapa sistem ini dibuat tuh sebenarnya buat membantu pengelolaan anggota dan kegiatan internal organisasi agar lebih terstruktur, cepat, dan efisiensi dibandingkan proses manual yang lama gitu. Selanjutnya ada tantangan operasional RRM saat ini. Jadi permasalahan pertamanya tuh adalah data anggota dan data kegiatan masih tersebar di berbagai media pencatatan sehingga informasinya tuh menjadi tidak terpusat dan sulit buat dikelola. Yang kedua ada sirkulasi data presensi dan validasi kuota mengandalkan pencatatan manual dan grup obrolan WhatsApp. Nah, karena di sini tuh masih mengandalkan grup WhatsApp sebagai media koordinasi utama, itu yang bikin proses registrasi peserta, presensi kegiatan, serta validasi kuota peserta yang memakan waktu dan bikin lama. Selanjutnya ada pengurus juga mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan kegiatan secara real time karena harus nunggu pembaruan informasi. Terus itu juga yang pembaruan informasi yang sering terlambat buat diterima. Yang selanjutnya adalah ada masalah lainnya tuh ada proses pembuatan deskripsi kegiatan yang memerlukan waktu cukup lama karena harus ditulis secara manual. Yang terakhir tuh rentan terhadap kehilangan data log akibat kurangnya sistem pangkalan data tersentralisasi dan sesi yang proteksi. Jadi tuh emang risiko kehilangan datanya tuh menjadi lebih besar soalnya kan belum ada sistem basis data yang terpusat gitu. Selanjutnya ada solusi sistem RRM. Solusi sistem SI RRM. Jadi yang di sini tuh yang pertama adalah arsitektur single page atau SPA. Jadi menggunakan read dan fight. Dengan pendekatan ini, perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa melakukan reload brosur. Jadi sehingga pengalaman pengguna lebih cepat dan responsif. Yang kedua adalah real time backend. Jadi tuh karena penggunaan Supabase, PostgreSQL yang mendukung komunikasi real time yang melalui WebSocket. Artinya tuh setiap perubahan data yang dilakukan oleh pengguna akan langsung otomatis diperbarui oleh sistem gitu. Selanjutnya ada AI integration. Jadi yang ketiga tuh maksudnya teknologi ini tuh dimanfaatkan buat ngebantu admin untuk membuat deskripsi kegiatan secara otomatis hanya dengan memasukkan informasi dasar seperti judul, kegiatan, dan lokasi. Jadi melalui kombinasi ketiga ini yaitu SPA Real Time Backend, AI Integration, SIRRM tuh mampu memberikan solusi yang lebih efektif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan si organisasi itu.
Di selanjutnya ada cakupan fitur utama. Yang pertama itu adalah dashboard metrik taktis. Dashboard ini tuh menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah anggota, jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan, tingkat kehadiran anggota, serta distribusi anggota berdasarkan divisinya itu. Yang kedua ada modul CRUD acara sentral. Jadi melalui fitur ini tuh admin dapat membuat, terus melihat, mengubah maupun menghapus data kegiatan dengan lebih mudah dan terstruktur. Yang ketiga itu ada sistem regresi dan persensi. Jadi tuh anggota dapat langsung mendaftar kegiatan melalui sistem dan melakukan check-in kehadiran saat kegiatan berlangsung. Jadi dengan adanya fitur-fitur ini, proses pengolahan kegiatan menjadi lebih efisien gitu, dan seluruh data dapat tersimpan secara terpusat. Yang selanjutnya yaitu ada Role Based Access Control atau RBAC. Yang pertama ada member. Jadi ada member atau anggota biasanya cuma dapat melihat daftar kegiatan, terus mendaftar kegiatan, serta melakukan persensi. Yang kedua itu ada event creator atau admin divisi. Ini tuh bertanggung jawab membuat dan mengelola kegiatan, termasuk menggunakan fitur AI itu untuk menghasilkan deskripsi kegiatan. Yang ketiga ada approver yang memiliki tugas melakukan peninjauan serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang diajukan si member itu atau anggota. Dan yang terakhir adalah super admin. Super admin atau pengurus inti lembaga. Ini tuh kasta tertinggi atau yang tertinggi, soalnya dia tuh bisa mengelola data anggota, terus mengatur hak akses pengguna, serta memantau seluruh aktivitas sistem. Jadi super admin tuh yang memiliki hak akses tertinggi gitu. Jadi dengan penerapan RBAC ini atau Role Based Access Control, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi nggak bisa mengakses fitur yang lainnya gitu. Selanjutnya ada infrastruktur keamanan dan privasi data. Jadi yang pertama itu ada mekanisme pertama itu ada session guard dan persistent root. Jadi fitur ini tuh memastikan bahwa hanya pengguna yang telah berhasil melakukan login yang dapat mengakses halaman internal sistem. Jadi jika pengguna mencoba mengakses dashboard tanpa autentikasi yang valid, jadi sistem tuh akan otomatis mengarahkan kembali ke halaman login buat nyuruh login dulu. Mekanisme kedua adalah Row Level Security atau RLS Database. Jadi dengan RLS ini, sistem tuh dapat membatasi akses data berdasarkan peran pengguna. Jadi sebagai contoh tuh, seorang admin divisi hanya dapat mengakses dan mengolah data yang berada dalam lingkup divisinya sendiri. Terus dengan melalui penerapan ini, keamanan data dan privasi pengguna dapat lebih aman gitu, dapat terjaga lebih baik. Begitu. Paling segitu penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram SIRRM yaitu menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem dalam mengelola anggota dan kegiatan internal
RRM Rumah Aman Salman Garut. Sistem menerapkan konsep Rule-Based Access Control atau RBAC, sehingga setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dan di use case diagram ini juga memiliki 3 aktor. Yang pertama ada aktor member, yang kedua ada aktor division admin, yang ketiga ada super admin. Untuk si member yaitu salah satunya yaitu ada daftar akun, yang dimana si member ini dapat membuat atau mendaftarkan akun baru ke sistemnya. Yang kedua ada gabung kegiatan, yang dimana gabung kegiatan terbuka ini yaitu si member dapat mendaftar atau bergabung ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka atau umum. Yang ketiga si member ini yaitu ada lihat dashboard, yang dimana si member dapat melihat halaman utama atau dashboard yang menampilkan ringkasan informasi sistem. Yang kedua yaitu ada division admin, yang dimana aktor ini memiliki wewenang untuk mengelola hal-hal yang spesifik berada di dalam divisinya. Untuk division admin ini yaitu yang pertama ada lihat dashboard, sama seperti member, tetapi si admin divisi ini dapat mengakses dan melihat dashboardnya. Yang kedua yaitu ada buat atau edit kegiatan, yang dimana admin divisi ini berhak untuk membuat kegiatan baru atau mengedit kegiatan yang sudah ada khusus untuk divisi yang ia kelola. Yang ketiga yaitu ada kelola approval anggota, yang dimana kelola approval anggota divisi ini, admin divisi bertugas menyetujui atau menolak anggota yang ingin bergabung ke divisinya. Yang ketiga yaitu ada aktor super admin, yang dimana super admin ini memiliki tingkat akses tertinggi dan dapat mengelola sistem secara keseluruhan. Untuk super admin ini salah satunya yaitu super admin juga dapat mengakses dashboard utama. Yang kedua generate deskripsi via AI. Jadi si super admin ini memiliki akses untuk menggunakan fitur kecerdasan buatan atau AI untuk membuat deskripsi otomatis. Yang ketiga yaitu ada kelola anggota lintas divisi. Jadi si super admin ini berbeda dengan admin divisi. Super admin dapat mengelola semua anggota dari berbagai divisi tanpa batasan. Jadi untuk divisi admin hanya untuk divisi yang dikelolanya oleh aktor divisi admin tersebut, tapi untuk super admin bisa mengelola semua anggota dari berbagai divisi. Yang selanjutnya yaitu ada kelola kegiatan lintas divisi, yang dimana si admin ini juga bisa memegang kendali untuk mengelola atau membuat atau memantau semua kegiatan dari seluruh divisi di dalam sistem. Nah, untuk relasi yang garis putus-putus itu yaitu bisa disebut bermakna bahwa itu tuh menunjukkan bahwa fungsi pembuatan teks menggunakan AI yang dapat diakses oleh super admin yang saling terintegrasi dengan fungsi pembuatan atau pengeditan kegiatan. Untuk selanjutnya yaitu ada activity diagram, yang dimana activity diagram ini menggambarkan proses sistem dalam menentukan status suatu kegiatan secara otomatis berdasarkan waktu pelaksanaan yang tersimpan di database.
Jadi proses ini memungkinkan status kegiatan diperbarui tanpa intervensi admin, sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi aktual. Untuk penjelasan activity diagramnya ini, yaitu yang pertama, bisa di zoom gak sih? Gak bisa. Yang pertama yaitu ada mulai render UI, yang dimana proses dimulai ketika sistem bersiap untuk merender atau membuat antarmuka pengguna di layar. Yang kedua, lanjut, yaitu ada ambil data waktu kegiatan dari database. Jadi, sistem mengambil data terkait waktu pelaksanaan kegiatan dari database. Yang kedua yaitu ada pengecekan status pembatalan. Status sama dengan dibatalkan. Jadi, sistem melakukan pengecekan pertama apakah status kegiatan di database sudah ditandai sebagai dibatalkan. Jika ya, maka alurnya akan langsung melompat ke bawah, menetapkan bahwa status akhir sama dengan dibatalkan. Jika tidak, proses berlanjut ke tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada persiapan dan kalkulasi waktu. Nah, jika kegiatan dibatalkan, sistem akan menghitung waktunya. Yang pertama yaitu ada ubah string nih yang ini. Nah, ada ubah string waktu ke objek data atau time. Jadi data waktu yang diambil dari database biasanya dalam format teks atau string yang dikonversi menjadi objek date atau time agar bisa dihitung oleh sistem. Selanjutnya yaitu ada hitung waktu selesai mulai plus 3 jam, yang dimana sistem menetapkan durasi standar kegiatan. Jadi waktu selesainya dihitung dengan menambahkan 3 jam dari waktu mulai. Yang selanjutnya yaitu ada dapatkan waktu server atau klien sekarang. Jadi sistem mengambil data waktu saat ini secara real time. Lanjut ke yang empatnya ini yaitu melakukan pengecekan waktu pelaksanaan. Jadi si sistem kemudian membandingkan waktu sekarang dengan waktu kegiatan untuk menentukan status spesifik. Untuk sekarang lebih awal dari mulai. Nah, dari kotak ini. Jadi pengecekan apakah waktu saat ini masih sebelum waktu kegiatan dimulai. Nah, jika ya, maka sistem menetapkan status baru sama dengan akan datang. Jika tidak, alurnya berlanjut ke pengecekan berikutnya. Nah, untuk sekarang yaitu sekarang belum lewati selesai. Nah, yang ini. Jadi, pengecekan apakah waktu saat ini berada di antara waktu mulai dan waktu selesai, atau dalam kurung belum melewati batas waktu selesai. Nah, jika ya, maka sistem menetapkan status sama dengan berlangsung. Jika tidak, maka sistem mencetak langsung status karena waktu saat ini sudah melewati batas akhir kegiatan. Jadi sistem menetapkan status selesai. Untuk yang ini yaitu penyelesaian, ada render badge status di layar, yaitu setelah salah satu dari 4 status dibatalkan,
akan datang, berlangsung, atau selesai didapatkan, sistem akan menampilkan label status tersebut di layar pengguna dan selesai. Untuk selanjutnya yaitu ada activity diagram lagi, yang dimana activity diagram ini menggambarkan alur proses pembatalan atau penghapusan suatu kegiatan oleh admin, yang dimana sistem ini menerapkan mekanisme validasi untuk mencegah kesalahan penghapusan data yang tidak disengaja atau human error, dengan meminta konfirmasi nama kegiatan sebelum tombol hapus dapat digunakan. Nah, untuk penjelasan simbolnya yaitu ada klik batalkan, yang dimana klik batalkan ini yaitu proses dimulai ketika admin mengambil tindakan dengan menekan tombol batalkan pada suatu kegiatan sistem. Yang selanjutnya yaitu ada tampilkan model konfirmasi. Nah, yang ini tampilkan model konfirmasi, yang dimana sistem merespon tindakan tersebut dengan memunculkan jendela pop-up atau kotak dialog untuk konfirmasi di layar. Yang kedua yaitu ada kunci tombol hapus atau disable, yang dimana saat modal pertama kali muncul, tombol utama untuk mengeksekusi penghapusan dalam keadaan terkunci atau tidak bisa diklik atau disable, maka akan melakukan tunggu input ketikan dari admin, yang dimana sistem menginstruksikan admin untuk mengetikkan suatu teks konfirmasi atau biasanya nama kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu input sesuai nama kegiatan. Untuk input nama sesuai kegiatan, jadi sistem melakukan pengecekan terhadap teks yang sedang diketik oleh admin. Jika belum selesai, jika teks yang diketik belum sama persis dengan nama kegiatan yang diminta oleh si member, tombol hapus akan tetap terkunci dan alur berputar kembali menunggu input yang benar. Jadi kembali lagi ke sini. Dan jikalau sudah sesuai, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu ada eksekusi atau pembatalan tindakan. Yang pertama yaitu ada buka kunci tombol hapus atau enable. Karena input konfirmasi sudah benar, sistem akan membuka kunci tombol hapus sehingga menjadi aktif atau enable dan siap diklik. Langsung admin klik hapus. Pada tahap ini admin masih memiliki dua pilihan keputusan akhir. Jika ya, alur akan mengarah ke proses kirim request atau update status, artinya sistem mengirimkan instruksi ke server atau database untuk mengubah status kegiatan menjadi dibatalkan. Jika batal, maka admin akan mengklik tombol pembatalan sekunder, biasanya tombol kembali atau silang. Alur ini akan melewati proses update status dan langsung menuju penutupan modal. Dan yang selanjutnya ada penyelesaian yaitu tutup modal, yang dimana setelah admin memilih untuk melanjutkan penghapusan, ya atau membatalkannya batal, modal konfirmasi tersebut akan ditutup dan hilang dari layar. Dan selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada DFD level 0, yang dimana DFD level 0 atau konteks diagram yang menggambarkan hubungan antara sistem SIRRM
dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Diagram ini menunjukkan bagaimana data masuk ke dalam sistem, diproses, dan menghasilkan keluaran atau output yang dibutuhkan pengguna. Nah, untuk penjelasan developer 0 ini, yaitu yang pertama ada proses utama atau lingkaran yang di tengah ini, yang di dalamnya yaitu ada 0 titik sistem RRM RASG, yang dimana lingkaran ini merepresentasikan keseluruhan sistem atau aplikasi perangkat lunak yang sedang berjalan. Semua pemrosesan data terjadi di sini, dan sistem ini menjadi pusat pertukaran informasi. Yang kedua yaitu ada interaksi dengan pengguna. Yang pertama yaitu ada kotak di bagian atas mempresentasikan pengguna manusia, yaitu anggota atau admin. Interaksi bolak-balik terjadi antara pengguna dan sistem. Yang pertama yaitu ada data masuk ke sistem, panah ke bawah. Nah, yang ini panah ke bawah, yang ini. Yaitu pengguna memberikan input atau instruksi ke dalam sistem. Data yang dikirimkan meliputi data profil atau informasi pengguna, form kegiatan, isian data saat merencanakan acara, dan aksi klik, interaksi fisik dengan tombol atau menu di aplikasi. Yang kedua yaitu ada keluaran. Nah, yang ini dari sini ke sini ke atas, yang dimana di sini sebagai respon dari input tersebut, yaitu sistem menyajikan informasi kembali kepada pengguna berupa tampilan UI, data tabel, dan notifikasi. Nah, yang ketiga yaitu ada interaksi dengan layanan AI. Yang ini, yang Google Gemini ini. Yaitu kotak di bagian ini mempresentasikan sistem eksternal pihak ketiga, yaitu Google Gemini AFI atau layanan kecerdasan buatan. Untuk data masuknya yaitu, nah yang ini, ketika pengguna membutuhkan bantuan AI, misalnya membuat deskripsi kegiatan, sistem RRM RASG akan mengirimkan data ke Gemini API berupa prompt atau judul dan konteks divisi. Data ini bertindak sebagai instruksi dasar agar AI mengerti apa yang harus ditulis. Yang kedua yaitu ada data keluarannya, yang ini, yang tanda ke atas ini, panah ke atas ini, yang dimana setelah Google Gemini AFI memproses prompt tersebut, AFI akan mengirimkan hasilnya kembali ke sistem RRM RASG dalam bentuk generate text deskripsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada developer 1, yang dimana developer 1 ini menggambarkan proses utama yang terjadi di dalam sistem RRM RASG dalam mengelola autentikasi pengguna, data anggota dan kegiatan, serta dashboard informasi secara terintegrasi. Sistem juga terhubung dengan Google Gemini API untuk mendukung otomatisasi pembuatan deskripsi kegiatan. Untuk penjelasan gambarnya yaitu yang pertama yaitu ada proses
manajemen autentikasi, yang dimana proses ini menangani jalur masuk pengguna ke dalam sistem login atau registrasi. Yang kedua ada proses manajemen anggota, yang dimana proses ini difokuskan pada pengelolaan pengguna anggota, khususnya proses persetujuan oleh admin. Yang ketiga yaitu ada proses manajemen kegiatan, yang dimana proses ini adalah inti dari pembuatan dan pengelolaan acara atau kegiatan di dalam sistem. Dan yang keempatnya yaitu ada proses kalkulasi status dan dashboard, yang dimana proses ini berfungsi sebagai agregator data untuk menampilkan informasi statistik dan status secara real-time di halaman utama dashboard. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada user flow dan sequence diagram, yang dimana diagram ini menggambarkan proses registrasi pengguna baru hingga akun tersebut disetujui oleh admin dan dapat digunakan untuk mengakses sistem. Nah, yang pertama yaitu ada fase 1, yang dimana fase 1 ini yaitu registrasi pengguna baru. Untuk langkah satunya yaitu pengguna baru memulai interaksi dengan mengisi formulir registrasi seperti email atau password dan nama pada antarmuka aplikasi. Langkah keduanya yaitu Reg UI mengirimkan permintaan pembuatan akun baru ke layanan Supabase Out. Langkah ketiganya yaitu Supabase Out memproses permintaan dan mengonfirmasi kembali ke Reg UI bahwa akun telah berhasil dibuat sistem autentikasi. Langkah keempatnya yaitu secara otomatis di sisi server pembuatan akun tersebut memicu sebuah fungsi bernama handle new user. Fungsi ini langsung menyimpan data profil dasar pengguna ke dalam database dengan status awal ditetapkan sebagai menunggu. Yang keduanya yaitu ada fase kedua yaitu percobaan login pertama atau akses ditolak. Untuk langkahnya meneruskan yang tadi 4, sekarang langkah 5. Untuk langkah 5-nya yaitu pengguna baru yang baru saja mendaftar langsung mencoba untuk masuk login melalui Reg UI. Langkah keempatnya yaitu Reg UI mengirimkan data login ke Supabase Out. Langkah ketujuhnya yaitu karena email dan kata sandi benar, Supabase Out memberikan token atau bukti autentikasi ke Reg UI. Untuk langkah ke-8-nya yaitu sebelum memberikan akses penuh, Reg UI melakukan pengecekan tambahan ke database untuk melihat status akun pengguna tersebut. Langkah ke-9 yaitu database mengembalikan respon bahwa status akun tersebut masih menunggu. Langkah ke-10-nya yaitu karena statusnya belum aktif, Reg UI menahan akses pengguna dan menampilkan pesan kesalahan yang berbunyi akun menunggu persetujuan admin. Nah, untuk fase ketiganya yaitu proses persetujuan oleh admin. Langkah ke-11-nya yaitu seorang admin mengakses aplikasi dan membuka menu khusus manajemen anggota. Untuk langkah ke-12-nya yaitu Reg UI meminta data dari database untuk mencari daftar pengguna yang memiliki status menunggu. Langkah ke-13-nya yaitu database merespon dan mengembalikan daftar pengguna baru tersebut ke layar admin. Langkah 14-nya, admin memilih pengguna yang bersangkutan mengklik tombol setuju serta mengatur peran dan divisi untuk pengguna tersebut. Untuk langkah 15-nya, Reg UI mengirimkan instruksi ke database untuk memperbarui data, mengubah
status penggunaan tersebut dari menunggu menjadi aktif. Untuk langkah 4-nya yaitu login ulang berhasil, langkah 16-nya pengguna baru kembali mencoba melakukan login ulang ke dalam aplikasi. Untuk langkah 17-nya sama seperti sebelumnya, setelah divalidasi oleh Spabase Out, RexUI mengecek kembali status profil ke database. Langkah ke-18-nya kali ini database mengembalikan respon bahwa status pengguna sudah aktif. Dan langkah ke-19-nya, karena akun telah disetujui, RexUI memberikan akses masuk sepenuhnya dan mengarahkan pengguna baru ke halaman dashboard utama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin melanjutkan untuk penjelasannya dari tampilan aplikasinya sendiri dan juga gimana sistem untuk webnya itu bekerja. Oke, di sini mau menjelaskan dulu untuk sistem dari flow-nya. Salah satu fitur kita yaitu generate deskripsi otomatis menggunakan AI. Nah, di sini itu kita cara pakainya itu ya kita nanti bisa buka tab untuk membuat acaranya, lalu yang kedua itu nanti tinggal tekan generate with AI dan dari tombol itu kita bisa langsung untuk mengirim prompt ke Gemini yang mana nanti setelah kita kirim dan dari token atau API Gemini-nya itu mengembalikan hasil untuk deskripsinya dan nanti otomatis akan masuk ke deskripsi yang ada di web kita di acara tersebut. Nah, namun di sini ada satu problem karena keterbatasannya token atau API Gemini ataupun model-model AI yang lainnya. Jadi di sini kita belum bisa untuk mendemonstrasikan untuk fitur ini. Nah, kita bakalan langsung terlebih dahulu melihat untuk tampilan webnya. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu bakalan seperti ini. Dia itu ya kayak web pada umumnya, dia tampilan loginnya itu ada dengan email dan kata sandi, lalu ada pilihan untuk buat akun. Dan di sini kita belum ada fitur untuk mereset password atau lupa password. Lalu pas kita udah login, di sini ada dua perbedaan nih untuk tampilan utama saat kita mulai login. Yang pertama itu yang di kiri adalah tampilan untuk user admin, yang mana dia bisa melihat tampilan untuk atau dashboard statistik interaktif yang di sana ada persentase kehadiran, ada total anggota, dan juga kegiatan yang lagi berjalan dan lagi aktif atau lagi ongoing. Sedangkan untuk tampilan member sendiri kita hanya bisa melihat kegiatan apa aja yang kita terdaftar dan yang tersedia. Nah, untuk tampilan kegiatan itu sendiri juga di sini terlihat berbeda. Dari admin itu bisa melihat dari semua divisi, acara semua divisi, dan juga bisa membuat kegiatan, bisa juga mengedit, bisa memasukkan member lain ke event-event tersebut, dan juga bisa membatalkan juga menghapus. Sedangkan untuk member, dia hanya bisa melihat yang memang tersedia untuk dia dan yang sudah selesai atau yang akan datang. Dan di sini dibatasi juga untuk
per divisinya juga. Lanjut, untuk profil di sini tidak ada banyak perbedaan, hanya deskripsi, role, divisi, dan tanggal pembuatan akun kita aja. Lanjut, di sini ada untuk user admin, ada tampilan untuk manajemen anggota. Jadi di sini itu kita bisa melihat semua divisi dan juga semua user termasuk support admin lain, admin divisi yang lain, dan kita bisa untuk memanage dari semua itu. Di sini ada beberapa pilihan ya yang bisa digunakan. Itu kita bisa meng-approve untuk akun yang baru. Kita juga bisa untuk menonaktifkan akun. Kita juga bisa untuk mengubah divisi atau role dari member lain. Dan di sini juga bisa mencari member tertentu dengan memasukkan nama, dan juga ada fitur sorting tergantung divisi. Oke, mungkin kita bakalan coba untuk langsung mencoba situsnya di sini. Oke, kita bakalan coba untuk membuat akun baru ya. Dan kebetulan di sini saya sudah menyiapkan temporary email atau temp mail untuk melihat apa fitur autentifikasinya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, di sini untuk alamat emailnya itu seperti ini. Kita bisa salin terlebih dahulu saja dan kita langsung masuk untuk buat akun. Nah, di sini bisa masukin nama, email, dan kata sandi. Kita masukin aja tes user 2 di sini untuk emailnya, dan di sini untuk kata sandinya kita masukin aja password 123. Di sini kita pencet daftar. Nah, dan di sini sudah masuk. Di sini kita simpan aja dulu biar lebih cepat. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau mencoba untuk login dengan akun yang baru tadi, di sini bakalan diminta untuk bentar, sepertinya tadi ada yang salah. Di sini 123. Nah, di sini dilihat ada tampilan bahwa email belum dikonfirmasi. Jadi maka dari itu kita harus mencoba untuk konfirmasi terlebih dahulu di email kita. Di sini ada verifikasi dulu. Nah, sini kita bisa diklik saja. Dan kalaupun teman-teman pakai email teman-teman bisa. Dan di sini ternyata ini ada error karena belum di set ya untuk redirect dari emailnya. Tapi gak apa-apa, harusnya ini tetap udah bisa. Dan kalau kita pencet login lagi, dia bakalan untuk message-nya jadi beda, yang mana kali ini kita menunggu untuk persetujuan admin. Oke, kalau gitu kita bakalan coba untuk login email admin. Di sini udah ada. Kita pakai ini. Terus kita login. Nah, di sini ada tampilan untuk admin. Di sini tuh kita bisa melihat untuk keaktifan anggota, berapa banyak anggota, berapa banyak kegiatan yang aktif, berapa banyak status, dan dari distribusinya sendiri yang udah selesai atau udah batal. Dan ini khususnya mungkin diperlukan untuk pihak atau
orang-orang yang emang perlu untuk mengawasi dari kegiatan tersebut. Nah, di sini juga ada untuk tampilan kegiatan. Di sini kita bisa melihat apa aja yang akan datang, yang udah selesai, yang dibatalkan, dan di sini kita juga bisa bikin. Di sini misal kita mau bikin tes lagi, terus kita set aja untuk tanggalnya dan waktunya. Untuk sekarang itu ada pada pukul 1 ya, berarti kita set 00.29 dan ini sudah otomatis on point ya, sudah otomatis mengikuti waktu kita sekarang saat membuka aplikasi ini. Kita misal taruh di sini 00.30 atau 40 atau misal 25 deh. Jangan 32. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk divisinya. Kita di sini misal mau lihat untuk khusus divisi HR, ruangannya kita tulis aja kamar ya. Di sini belum ada untuk lokasi, validasi lokasi, dan di sini nih ini ada fitur untuk generate deskripsi dengan AI. Namun sayangnya karena kita belum mengkonfigurasi untuk API Gemini-nya, jadi kita belum bisa untuk mengintegrasikan sistem tersebut dan menunjukkannya sekarang. Kita bisa coba buat kegiatan. Oke, di sini udah jadi ya. Nah, di sini sendiri ada beberapa opsi ya. Di sini ada untuk tambah peserta, di sini udah ada untuk edit, di sini untuk membatalkan kegiatan, dan di sini untuk menghapus. Nah, di sini misal kita mau menambahkan, kita misal menambahkan yang di luar dari divisi kita, yang mana tadi kita masukin divisi HR, misalnya kita masukkan dengan yang ini, di ristek, dan kita bisa lihat yang ini dan tambahkan yang jadi. Oke. Nah, seperti itu untuk profil, dan ini untuk anggota. Nah, tadi kita mau mengkonfirmasi untuk tes user yang ini. Kita bisa coba di sini setujui, dan kita misal kita mau masukin dia di divisi media. Oke, nah dia sudah bisa dan dia bakalan sudah bisa masuk. Selain itu kita juga bisa mengedit untuk divisi, mengedit anggota, terus melihat riwayat kegiatan apa aja yang member tersebut sudah hadiri. Oke, misal kita mau login ke akun yang tadi. Di sini passwordnya sama ya, password 123. Dan kita masuk. Nah, sekarang udah bisa nih. Cuman kita belum bisa melihat apapun karena di sini kita berada di divisi media, dan secara event yang tersedia itu di sini cuma yang semua divisi dan belum ada yang untuk media ya. Kalau misal kita keluar dan kita coba untuk akun yang lain, misalnya ini, nah di sini juga bisa untuk kelihatan karena dia berada di divisi HR ya. Dan mungkin seperti itu saja penjelasan dari kelompok 5. Mungkin kita bisa akhiri untuk video presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kita dari kelompok 5 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.